Bayangkan Anda sedang berlibur ke Timur Tengah, dan saat tiba di sebuah danau yang sangat luas, Anda mendengar larangan. Jangan menyelam di sini, terlalu berbahaya. Tapi bukan karena ada hiu, bukan karena arus deras. Bahayanya terletak pada kandungan garamnya yang sangat tinggi. Ini adalah tempat di mana hampir tak ada kehidupan. Ini adalah laut mati, dan ini bukan laut biasa. Ini adalah tempat di mana hampir tak ada kehidupan. Ini adalah laut mati, dan ini bukan laut biasa. Laut Mati adalah salah satu tempat paling unik di bumi. Terletak di antara Yordania dan Palestina, danau ini sebenarnya adalah danau tertutup, bukan laut dalam arti geografis. Tapi keunikannya tak berhenti sampai di situ. Menurut berbagai penelitian, kadar garam di Laut Mati bisa mencapai lebih dari 30%. Itu artinya, 9 kali lebih asin dibandingkan laut biasa seperti Laut Tengah atau Samudra Hindia. Garam yang sangat tinggi ini membuat semua benda yang masuk ke dalamnya, termasuk tubuh manusia, mengapung begitu saja. Banyak wisatawan datang hanya untuk merasakan sensasi itu. Anda bisa membaca buku sambil berbaring di air tanpa takut tenggelam. Tapi tahukah Anda, meskipun terlihat menyenangkan, terlalu lama berada di air Laut Mati justru bisa sangat membahayakan? Menurut laporan medis yang dikutip dari Journal of Travel Medicine, jika air Laut Mati masuk ke dalam paru-paru atau tertelan dalam jumlah besar, dampaknya bisa sangat fatal. Kandungan mineral yang sangat pekat bisa merusak organ tubuh, bahkan menyebabkan gangguan pernapasan yang serius. Beberapa kasus mencatatkan bahwa wisatawan harus dirawat intensif setelah tak sengaja meminum airnya. Namun di balik bahayanya, Laut Mati juga menyimpan potensi luar biasa, terutama dalam bidang kesehatan. Lumpur Laut Mati yang dikenal sebagai Dead Sea Mud telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan alami. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Israel Journal of Medical Sciences, lumpur ini mengandung magnesium, kalsium, kalium, dan berbagai mineral lainnya yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Bahkan, terapi lumpur Laut Mati telah terbukti membantu penderita psoriasis, eksim, dan nyeri sendi. Jadi, sebelum kita lanjut lebih dalam, kalau kamu suka topik seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini terus tumbuh agar kami bisa menghadirkan lebih banyak fakta menakjubkan seperti ini. Yuk, lanjut. Sekarang, mari kita bahas mengapa Laut Mati bisa menjadi seasin itu. Laut ini tidak memiliki saluran keluar. Sungai Yordan adalah sumber utama air yang masuk ke Laut Mati. Namun tidak ada sungai atau aliran lain yang membawanya keluar. Akibatnya, air hanya bisa keluar lewat penguapan. Dan karena wilayah ini sangat panas dan kering, dengan suhu rata-rata di atas 30 derajat Celcius sepanjang tahun, air menguap dengan cepat, tapi mineral dan garamnya tetap tinggal. Fenomena ini dikenal dengan nama endorrheic, atau sistem tertutup. Dalam jangka waktu ribuan tahun, penguapan yang terus-menerus ini menyebabkan konsentrasi garam makin tinggi, menciptakan lingkungan ekstrem yang hampir mustahil dihuni makhluk hidup. Hanya mikroorganisme ekstremofil, seperti bakteri Halobacterium dan sejenis ganggang bernama Dunaliella, yang mampu bertahan hidup di sini. Menariknya, menurut riset dari Universitas Ben Gurion, bahkan mikroorganisme ini menunjukkan kemampuan unik untuk beradaptasi dalam kondisi garam tinggi dan radiasi matahari ekstrem. Hal ini membuat ilmuwan berpikir bahwa Laut Mati bisa menjadi analog alami dari lingkungan di planet Mars atau bulan Europa milik Jupiter. Bisa jadi, jika kehidupan bisa bertahan di Laut Mati, maka kemungkinan kehidupan juga bisa eksis di luar angkasa dalam kondisi ekstrem serupa. Lalu, ada juga fakta geologis yang sangat mengejutkan. Laut Mati adalah titik terendah di permukaan bumi. Permukaan airnya terletak lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah lembah terdalam yang tidak tertutup oleh air laut, dan ini belum berhenti turun. Berdasarkan pemantauan geolog dari Badan Survei Geologi Israel, permukaan Laut Mati turun sekitar 1 meter setiap tahun. Penyebab utamanya adalah eksploitasi air sungai Yordan oleh negara-negara sekitar, ditambah pembangunan industri ekstraksi garam dan mineral yang besar-besaran. Ini menyebabkan Laut Mati perlahan menyusut. Dalam 60 tahun terakhir, luasnya menyusut lebih dari sepertiga. Banyak pantai yang dulu berada di pinggiran kini terpisah ratusan meter dari bibir air. Fenomena ini juga menciptakan dampak serius berupa terbentuknya ribuan sinkhole atau lubang runtuhan di sekitar kawasan Laut Mati.
Lubang-lubang ini muncul secara tiba-tiba, menelan tanah, jalan raya, bahkan bangunan. Pemerintah Israel dan Yordania bahkan sempat menutup beberapa kawasan wisata karena risiko ini. Namun di balik semua itu, kawasan Laut Mati tetap menjadi magnet kuat bagi pelancong, arkeolog, dan ilmuwan. Salah satu alasan penting adalah temuan arkeologis yang luar biasa, Gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scrolls. Naskah kuno ini ditemukan pada tahun 1947 oleh seorang penggembala muda yang tak sengaja menjatuhkan batu ke dalam sebuah gua. Apa yang ia temukan kemudian mengguncang dunia akademik. Naskah-naskah tersebut berisi teks-teks keagamaan, termasuk bagian dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, yang diperkirakan ditulis antara abad kedua sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Menurut Smithsonian Magazine, gulungan ini membantu ahli sejarah memahami lebih dalam perkembangan ajaran Yahudi dan Kristen awal, sekaligus menjadi jendela ke masa lampau yang luar biasa langka. Di luar aspek sejarah dan agama, Laut Mati juga menjadi subjek ketertarikan dunia bisnis. Industri kosmetik dan kesehatan mengambil manfaat dari mineral Laut Mati untuk membuat produk-produk premium. Beberapa perusahaan besar seperti Ahava dan Premier Dead Sea telah memasarkan krim, masker, dan sabun berbahan lumpur Laut Mati ke seluruh dunia. Produk ini dikenal mahal dan banyak digunakan di spa dan klinik kecantikan kelas atas. Namun, eksploitasi besar-besaran ini juga menimbulkan kritik. Aktivis lingkungan menyuarakan kekhawatiran bahwa penambangan garam dan ekstraksi lumpur dalam skala industri telah mempercepat penyusutan dan kerusakan ekosistem Laut Mati. Menurut laporan dari Friends of the Earth Middle East, industri ekstraktif menyumbang signifikan terhadap penurunan muka air dan memperburuk kerusakan lingkungan di sekitarnya. Beberapa upaya untuk menyelamatkan Laut Mati telah dilakukan. Salah satu proyek ambisius adalah Red Sea Dead Sea Water Conveyance Project, atau proyek saluran air dari Laut Merah ke Laut Mati. Proyek ini bertujuan mengalirkan air dari Laut Merah melalui Yordania ke Laut Mati sambil menghasilkan energi dan menyediakan air bersih untuk wilayah sekitarnya. Namun, proyek ini menuai kontroversi. Banyak pakar mempertanyakan dampaknya terhadap lingkungan, karena mencampur dua jenis air laut yang berbeda secara kimiawi bisa menimbulkan reaksi tak terduga. Selain itu, masalah geopolitik juga memperlambat implementasinya. Di sisi lain, komunitas lokal di sekitar Laut Mati, baik di Yordania maupun di Palestina dan Israel, menghadapi tantangan besar. Menyusutnya danau ini berdampak langsung pada pariwisata, ekonomi lokal, dan infrastruktur. Hotel-hotel yang dahulu terletak di pinggir danau kini harus menyediakan shuttle bus karena garis pantai telah mundur begitu jauh. Banyak wisatawan kecewa karena ekspektasi mereka tentang berenang di Laut Mati berubah menjadi berjalan sejauh 1 kilometer terlebih dahulu. Sekarang di titik ini, kalau kamu belajar sesuatu yang baru, yuk bantu kami dengan klik tombol like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju Laut Mati perlu diselamatkan atau sebaiknya dibiarkan sebagai fenomena alam yang berubah dengan sendirinya? Jangan lupa juga bagikan video ini ke temanmu yang suka dengan topik-topik unik seperti ini. Sebagai penutup dari bagian ini, mari kita renungkan. Laut Mati adalah saksi bisu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, sekaligus cerminan dari bagaimana aktivitas kita bisa mengubah wajah bumi secara drastis. Di satu sisi, ia memberikan manfaat luar biasa dari segi kesehatan, ekonomi, dan pengetahuan. Namun di sisi lain, ia juga mengajarkan kita tentang keseimbangan yang rapuh antara alam dan manusia. Kalau kamu ingin kami membahas topik lanjutan, seperti makhluk hidup ekstrem di Laut Mati, sejarah lengkap gulungan Laut Mati, atau eksplorasi proyek Red Sea Dead Sea lebih dalam, tuliskan di komentar ya. Dan tentu saja, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya dari Kuak Fakta. Sekian dulu, dan sampai ketemu di video berikutnya.